Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Prayogi dengan nomor induk mahasiswa 2021020141. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memperagakan bagaimana cara menganalisis data uji korelasi. Oke, langsung saja. Di sini saya ingin mencoba izin share screen. Baik, seperti yang sebelumnya, di sini saya juga menggunakan data yang telah diberikan oleh Ibu Herniatun. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba melakukan atau mengkorelasi antara ada nggak sih hubungan dari berat badan ibu dengan berat badan dari bayi. Nah, dalam melakukan korelasi ini kita itu bisa menggunakan korelasi Pearsons atau menggunakan korelasi Spearman. Nah, syarat untuk yang Pearson itu sendiri, yang pertama itu data kita itu harus yang numerik. Nah, dari berat badan ibu dan berbayi ini kan udah numerik ya, berarti oke. Lalu syarat yang kedua, dari data berat badan ibu dan berat badan bayi ini, datanya itu harus distribusinya normal. Nah, untuk cara mengeceknya seperti yang sebelumnya, yaitu kita bisa menggunakan analis, lalu ke bagian deskriptif statis, dan ke frekuensi. Karena di sini ada dua data ya, jadi dari variabelnya kita bisa memasukkan langsung, yaitu dari berat badan si ibu kita masukkan, dan berat badan si bayi kita juga masukkan, seperti itu. Lalu dari statistiknya bolehlah kita untuk melihat dari minnya atau mediannya, standar deviasinya, minimum, maksimum, S-airing, dan squeeze boleh, kutis boleh, lalu oke. Dan yang tidak boleh lupa itu dari chartsnya, karena di sini saya ingin mencoba melihat dari data ini itu distribusinya normal atau tidaknya itu menggunakan histogram. Jadi kita harus menceklis histogram dan show normal curve on histogramnya. Lalu klik OK, continue. Formatnya is OK ya. Dan langsung aja kita OK. Nah, setelah ini kita sudah melihat nih ya. Selanjutnya saya ingin izin share screen untuk yang hasilnya ya. Nah, untuk dari hasilnya sendiri itu kita bisa melihat ya. Oh my god, maaf sedikit lama. Oke, baik. Jadi ini ya. Ini dari berat badan ibunya, berat badan bayinya. Sebentar, untuk histogramnya lagi proses. Nah, dari sini, oh my god, maaf. Nah, dari sini bisa terlihat ya, histogram dari berat badan ibu ini untuk garisnya ini berbentuk seperti lonceng. Itu artinya data distribusi dari berat badan ibunya itu distribusinya normal. Untuk yang bayi, kita lihat ya, yang bayi. Nah, yang bayi juga kita bisa melihat ini garisnya berbentuk seperti lonceng, berarti distribusi dari data berat badan bayinya juga normal, seperti itu. Oke, baik. Syarat yang kedua, oke. Next, selanjutnya kita masuk ke syarat yang ketiga, yaitu kita balik lagi ke data yang tadi. Nah, untuk syarat yang ketiga itu, kita itu harus melihat dari, maaf tadi mana ya, tingkat linearnya ya, linear dari antara variabelnya itu ada linearitas atau tidak ya. Nah, untuk caranya itu kita yang pertama itu kita ke analisis, lalu ke compare means, ke bagian ini compare mean, lalu kita klik mean.
kita reset dulu ya. Nah, dari sini kita pilih. Jadi tadi itu dari berat badan bayinya kita masukkan dan berat badan ibunya juga kita masukkan. Setelah itu kita pilih ke option. Di option itu kita jangan lupa untuk menceklis statistik for first layernya itu di test for linearity. Nah, setelah itu baru kita continue dan langsung aja kita oke ya. Oke. Baik, sebentar. Sekarang saya izin share screen lagi. Komen untuk yang hasilnya ya. Nah, ini untuk hasilnya. Untuk hasil yang means-nya ya. Mohon maaf. Nah, dari hasil yang tadi kita langsung saja bisa melihat dari tabel Innova tabelnya. Nah, dari Innova tabelnya ini kita fokus ke yang sini ya, deviation from linearity, dan kita melihat dari data F, maksud saya nilai F-nya dan dari nilai sig-nya ini. Nah, untuk menentukan data kita itu ada linearitas, ada linearitas atau tidaknya, itu kita bisa melihat dari hasil nilai F atau dari sig-nya. Nah, nilai sig ini untuk syaratnya itu apabila nilai sig-nya ini lebih besar dari 0,05, berarti data kita itu ada linearitas. Itu juga bisa kita gunakan. Nah, untuk syarat yang kedua bisa juga kita gunakan itu dari hasil nilai F-nya. Nilai F-nya ya. Nah, untuk melihatnya itu caranya seperti ini. Dari kita harus menggunakan tabel data F ya. Sebentar, jadi di sini saya izin share screen kembali. Kita bisa menggunakan dengan tabel statistik F-nya. Nah, sebentar, maaf. Saya kembali ke Zoom. Oke, baik, saya izin share screen lagi ini ke sini ya, ke hasilnya tadi. Nah, untuk melihatnya juga kita itu bisa fokus ke bagian sini. Di DF ini kan ada 22, ada angka 22 dan angka 26 ya. Angka 22 dan 26 ini itu menunjukkan 22 ini bagian kolom dari tabel statistik F-nya, dan 26 ini dari barisnya, baris tabel statistik F-nya. Nah, untuk tabelnya sendiri kita lihat ya, maaf. Nah, ini saya sudah memperoleh. Nah, tadi kan untuk barisnya itu di baris ke-22 ya. Cuman untuk dari tabel ini tidak ada ya 22-nya. Ya, anggap saja di sebelah sini ya, di sebelah sini untuk tabel untuk kolomnya, kolom ke-22-nya. Lalu untuk barisnya itu di baris ke-26. Nah, jadi ya bisa kita kira-kira berarti angka yang didapat itu sekitar 1,9, berapa sih itu? Tidak terlalu, 1,9 sekian. Nah, berarti kan 1,9 ke atas ya. Intinya seperti itu. 1,9 ke atas ya untuk data tabel F-nya. 1,9 ke atas. Nah, izin screen
izin share screen lagi yang dari tabel yang tadi, hasil yang tadi. Nah, sedangkan untuk nilai F-nya di sini itu kan 0,862. Nah, berarti artinya nilai F ini kan berarti lebih kecil dari hasil tabel statistik tabel F yang tadi. Berarti itu artinya nilai F lebih kecil dari tabel F yang tadi. Berarti itu artinya ada hubungan linearitasnya seperti itu. Jadi datanya itu ada hubungan linearitasnya. Jadi nilai sig-nya tadi itu lebih besar dari 0,05, itu artinya ada linearitas, atau bisa melihat dari data F-nya, yaitu tadi setelah kita lihat dari ini ya, yang kolom ke-22 dan baris ke-26 dengan hasil 1,9 sekian, itu kan berarti artinya kolom F ini lebih kecil dari tabel F yang tabel statistik tabel F tadi. Intinya seperti itu, berarti itu ada linearitas seperti itu. Nah, berarti ketiga syarat yang tadi, yaitu dari nilainya itu harus numerik, lalu distribusi harus normal, lalu ada ada linearitasnya. Berarti itu ketiga syaratnya sudah terpenuhi. Selanjutnya kita kembali lagi untuk menentukan dari korelasinya seperti itu. Setelah tadi itu, jadi kita langsung ke analisis, ke bagian korelasi, lalu ke bivariat, dan yang mau kita tadi kan yang mau kita lihat kan dari berat badan ibu kita masukkan, dan berat badan dari si bayinya kita masukkan juga. Nah, karena tadi kita ingin mengetahui dengan korelasi persons, berarti kita cek personsnya. Untuk optionsnya tidak perlu sih. Oke, setelah itu baru kita langsung klik OK. Nah, ini hasil dari korelasinya ya guys, ya teman-teman. Jadi nilai korelasinya itu untuk menentukan nilai dari korelasinya itu ada hubungan atau tidak, berhubungan atau tidaknya itu juga ada sebenarnya dengan 3 syarat. Yang pertama itu nih, jika di sini, di hasil sini itu ada bintangnya, entah itu bintang 1 atau bintang 2, nah itu artinya ada hubungannya, ada hubungan dari variabel A dengan variabel B-nya itu. Nah, untuk cara yang kedua itu dengan melihat dari sig dua tilenya ini. Kalau sig dua tilenya itu kurang dari 0,05, itu artinya ada hubungan. Ada hubungan yaitu berhubungan. Artinya berhubungan dari variabel A versus variabel B misalnya. Nah, untuk syarat yang ketiga, bukan syarat ya, cara yang ketiga ini sebenarnya sedikit ribet ya. Dibilang ribet, ya memang sedikit ribet. Nah, caranya itu dengan sebentar. Bel R. Saya cari terlebih dahulu untuk tabelnya. Nah, sebenarnya melihatnya itu dengan tabel ini ya, tabel R produk moment. Bismillah, semoga ini gambar. Oke, baik. Baik, mohon maaf.
Nah, jadi kalau untuk melihat dengan Untuk melihat cara yang ketiga itu, caranya yang pertama itu kita harus melihat berapa jumlah responden yang kita teliti. Untuk yang data ini kan responden sekitar 50 ya. Sekitar 50, berarti kita lihat N-nya. N-nya itu kan tadi sekitar 50. Nah, 50 itu sekitar di eh, angka 0,279 ya. Nah, apabila di 0,279 ya. Nah, untuk tadi berarti kan tadi ini karena data, mohon maaf, saya ulangi lagi. Jadi untuk N-nya itu kan di 50 dan di taraf signifikannya itu kan di angkanya itu 0,279 ya. 0,279. Jumlahnya 0 dengan angka 0,279. Nah, kita kembali lagi ke yang tadi, ke hasil. Dari hasil yang tadi, untuk nilai percent correlation-nya ini, nah, percent correlation-nya itu kan 0,688. Itu artinya lebih besar dari 0,279. Nah, apabila lebih besar dari 0,279, itu artinya ada hubungan seperti itu. Nah, jadi intinya ada hubungan antara berat badan ibu dengan berat badan bayi, seperti itu. Dapat kita simpulkan seperti itu ya. Nah, ini tadi menggunakan korelasi Parsons. Nah, satu lagi ada sebenarnya untuk penggunaan korelasi yang tadi kalau kita melihat itu dari korelasi Spearman. Ini biasanya digunakan apabila distribusinya itu tidak normal. Kalau untuk yang tadi kan dari berat badan ibu dan berat badan si bayinya itu kan normal ya distribusinya. Jadi kita bisa menggunakan si persons. Cuman apabila nantinya itu si distribusinya itu tidak normal, itu bisa menggunakan yang Spearman seperti itu. Oke, baik. Mungkin untuk peragaan uji korelasi, data uji korelasi cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.